Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufi Afif Mutalif. Saya dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan prodi D4 Teknik Informatika kelas 3A dengan MPM 77142300012. Hari ini saya akan menjelaskan sistem informasi geospasial dan sistem informasi geografis. Nah, langsung saja ke sistem informasi geografis. Nah, apa itu sih sistem informasi geografis? Sistem informasi geografis itu terbagi menjadi tiga kata, yaitu S, I, G. S-nya itu adalah sistem, I-nya itu informasi, dan G itu adalah geografis. Nah, S itu sistem. Sistem itu apa artinya? Sistem itu adalah organisasi atau perangkat kumpulan modul yang memiliki sesuatu tujuan, yang dimana tujuan itu akan mencari sebuah informasi. Nah, makanya terikatlah dengan informasi. Nah, informasi itu apa sih? Informasi itu adalah sebuah data-data, kumpulan data yang dimana nanti akan dimasukkan ke dalam software atau enggak ke dalam aplikasi atau ke dalam file, sehingga nanti luarannya akan menjadi sebuah informasi. Gitu. Nah, lanjut. Nah, geografis itu terbagi jadi dua, yaitu geo dan grafis. Nah, geo artinya adalah bumi, dan grafis artinya adalah citra atau gambar. Nah, kalau misalnya kita tahu gambar itu ada dua bentuk, bentuknya itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, dalam hal sistem informasi geografis ini, maka dia akan bersangkut paut dengan titik koordinat. Maka dari itu, titik koordinat itu akan diselaraskan menggunakan namanya itu dengan diagram kartesius, dengan diagram kartesial. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, diagram kartesius itu apa? Diagram kartesius adalah sistem koordinat yang dimana digunakan untuk hubungan antara dua variabel. Nah, sedangkan karena dia ada 2 dimensi dan 3 dimensi, maka jika 2 dimensi itu dia hanya bersangkutan dengan 2 sumbu, yaitu X dan Y. X itu yang datar, Y itu yang tegak. Nah, berbeda jika 3 dimensi, yang dimana jika 3 dimensi itu dia memiliki ruang dan volume. Jika kalian bayangin kita ada tabung, nah tabung itu kan ada dalamnya ada isinya atau ruang kosong di tengahnya itu, nah itu disebut volume. Maka sumbu yang akan berhubungan atau nggak berkaitan itu adalah dengan X vertikal, Y itu yang lurus, dan Z itu artinya kedalaman. Kalau dibentuk diagram kartesius ini, dia akan bentuk miring ini. Biasanya kalau di dalam matematika, diagram kartesius itu yang Z ini adalah sebagai titik temunya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu geospasial. Geospasial itu secara singkat artinya ruangan. Secara umumnya adalah aspek ruangan yang menunjukkan lokasi letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat. Nah, disangkut pautkan dengan bumi itu berbentuknya bulat. Maka jika kita tahu bola itu berarti dia bulat juga. Artinya dia memiliki keliling, volume, dan luas. Nah, karena dia memiliki volume, maka dia memiliki ruas bangunan. Nah, dalam hal ini, jika kita mengelilingi bumi, kita tuh harus mengetahui sudut-sudutnya. Nah, maka untuk mempermudah untuk perhitungan, kita membutuhkan namanya sudut derajat. Jadi seperti ini, kita menggunakan bujur derajat nih kalau kita tahu pada saat sekolah dulu. Nah, bujur derajat ini juga menentukan di mana titik sudutnya itu ke titik lain gitu. Jadi sudut awal sama sudut akhir itu di mana gitu, jika berbentuk bulat seperti itu. Nah, jika disandingkan dengan hal ini, maka kita akan mengetahui adanya titik koordinat. Nah, kita lanjut ke koordinat. Nah, koordinat itu dalam hal ini kita harus tahu dulu, di bumi itu ada namanya titik 0 derajat gitu. Nah, titik 0 derajat itu berada di mana? Nah, berada di Greenwich. Yang di mana Greenwich itu berada di posisi tegak lurus. Nih, di bagian sini, dia itu ada di sini. Nah,
itu titik nol bujur derajat ya, titik nolnya. Nah, di mana titik nol itu dilintasi oleh namanya garis lintang. Nah, garis lintang itu disebut di sini ada disebut latitude, dan garis bujur atau garis maaf. Jadi Andin. Oke, lanjut. Saya akan jelaskan apa itu geospasial. Geospasial dengan secara singkatnya itu artinya ruangan. Namun dengan secara umum yaitu aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Nah, di sini ada kata-kata bumi, yang dimana bumi itu disandingkan dalam yang tadi dengan bangun ruang, maka dia itu berbentuk 3 dimensi, yang dimana bentuk bumi itu artinya bulat. Jika disandingkan dengan bola, maka bumi itu memiliki rumus nih untuk perhitungannya, yaitu ada rumus keliling, volume, dan luas. Nah, dalam hal geospasial ini, bumi itu memiliki sudut. Nah, sudutnya itu cara menghitungnya dengan bujur derajat. Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada bentukan bujur derajat. Nah, jika kita tahu bumi, misalnya kita kelilingi itu, maka bumi itu menghasilkan sebesar 360 derajat. Nah, fungsinya bujur derajat juga itu untuk menentukan titik sudut ke titik sudut yang lainnya gitu. Maka dari ini kita tahu jika ada titik sudut dan ke titik sudut lain itu akan mengsangkut pautkan dengan koordinat. Nah, kita lanjut ke koordinat. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, karena dia mengsangkut pautkan dengan bujur derajat, maka kita harus tahu titik 0 derajat bumi ini di mana sih. Nah, kalau kita tahu titik 0 derajat bumi itu berada di Greenwich, lebih tepatnya di Inggris, yang dimana dia tegak lurus dengan garis bujur. Nah, garis bujur itu yang seperti ini. Nah, kalau kita tahu bumi itu dibagi 2 garis, ada garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu biasanya disebutnya garis khatulistiwa, di mana karena Indonesia juga berpotongan atau melalui garis khatulistiwa. Nah, garis lintang itu disebutnya latitude dan garis bujur itu disebut longitude gitu. Nah, apa sih itu garis lintang itu latitude? Itu garis yang menentukan jarak di sebelah utara atau selatan nih, yang dimana panjangnya itu 180 derajat. Nah, bentukannya seperti ini. Ini disebut garis khatulistiwa. Nah, longitude atau garis bujur, dia itu garis yang membentang dari utara ke selatan, yang besarnya itu sudutnya itu sepanjang 90 derajat gitu. Maka di sini kita akan tahu titik koordinat 0,0-nya itu seperti yang ada di diagram Cartesius. Nah, titik koordinat bumi itu berada di Teluk Afrika menurut teori geospasial yang dipersetujukan. Nah, lanjut kita langsung ke data geospasial. Nah, data geospasial itu apa sih? Data informasi yang direkam dengan indikator geografis dari beberapa jenis data. Nah, datanya itu ada 2 nih. Datanya itu ada data vektor dan data raster. Nah, data vektor itu ada data yang mempresentasikan objek nyata yang menggunakan bentuk geometris data yang dibangun dari perhitungan matematis koordinat. Contohnya itu, kalau misalnya itu kayak seperti data CDR. Gitu. Terus raster, data raster. Nah, data raster itu yang mempresentasikan objek bumi dalam bentuk susunan sel atau pixel. Nah, mirip dengan fotografi digital. Nah, kalau misalnya dengan pixel, otomatis data raster itu adalah data berbentuk gambar. Nah, di sini adalah elemen utama dalam
data vektor dan data raster. Nah, data vektor itu ada 3 elemen utama, yaitu ada point, line, dan polygon. Point itu untuk lokasi spesifik seperti titik, kota, kecamatan, atau lokasi. Terus line itu untuk objek memanjang seperti jalan raya atau sungai gitu. Untuk polygon itu untuk wilayah tutup seperti batang bangunan, bentuk pula atau batas administrasi kayak sebagai batasan gitu polygon tuh. Nah, contoh bentukan filenya itu contohnya itu seperti .shp atau shapefile. Shapefile itu seperti format file gitu, namun dengan s.shp. Nah, lanjut itu data raster. Data raster kan data gambar. Nah, kalau gambar kan ya udah gambar aja, tapi dalam geospasialnya itu objek gambar atau bentuk yang dapat divisualisasikan. Nah, contohnya nih bentuknya itu seperti PNG, JPG, TIF. Karena PNG, JPG, dan TIF itu adalah bentuk gambar yang dimana kalau misalnya contohnya itu seperti Google Earth, jadi bisa divisualisasikan gitu, dan bentuknya juga nyata gitu, dan bisa dilihat. Oke, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang lengkap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.